Hai guys, Sron di sini. Pada hari ini aku akan menceritakan 4 kisah tentang rumah berhantu yang sangat mencekam. Jadi siapkan snack kalian, minum kalian, pakai headset kalian, karena ini waktunya untuk bergidik merinding. Kita mulai dengan rumah yang sangat menakutkan. The Lamb Mansion di St. Louis, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling berhantu di Amerika karena sejarahnya yang tragis. Rumah 33 kamar ini dibangun pada 1860-an oleh William Lamb, seorang pemilik tempat pembuatan bir yang sukses, yang akhirnya bunuh diri pada tahun 1904 setelah anak bungsu dari 4 putranya, Frederick, meninggal. Beberapa tahun kemudian, istrinya juga meninggal di rumah itu karena kanker. Kemudian pada tahun 1922, William Lamb Jr. menembak dirinya sendiri di ruangan yang sama dengan William Senior bunuh diri. Seolah-olah itu belum cukup tragedi untuk satu tempat. Pada tahun 1949, Charles Lamb, putra ketiga William, menembak anjingnya di ruang bawah tanah rumah dan kemudian bunuh diri di kamarnya. Pada tahun yang sama, rumah itu dijual dan diubah menjadi rumah kos, di mana laporan tentang hantu dimulai. Menurut Destination Amerika, para saksi telah mengalami sensasi terbakar dan pintu kamar yang dibanting. Saat ini Lamb Mansion menjadi restoran dan penginapan yang juga mengadakan acara. Pada minggu malam, penginapan ini menyelenggarakan makan malam misteri pembunuhan. Mungkin ini lebih ke arah memanfaatkan keadaan ya guys. Oke, next. Kedua, The Villisca Axe Murder House di Villisca, Iowa. Pada 10 Juni 1912, Josiah dan Sarah Moore dipukuli sampai mati di dalam rumah mereka di Villisca, Iowa. Keempat anak mereka dan 2 temannya yang menginap juga terbunuh. Dan hingga hari ini, kejahatan itu masih belum terpecahkan. Rumah mereka dianggap sebagai salah satu rumah paling berhantu di negara ini. Dan para tamu tertarik padanya. Orang-orang bahkan membayar $400 lebih untuk menginap selama 1 malam. Tur telah dipangkas oleh suara anak-anak, lampu jatuh, tangga bergerak, dan benda terbang, kata situs web Villisca Axe Murder House. Dan pada tahun 2014, seorang penyelidik paranormal menikam dirinya sendiri setelah bermalam di rumah itu. Cukup mengerikan bukan? Yang ketiga, aku punya kisah tentang rumah Jean Harlow di Los Angeles, California. Los Angeles adalah salah satu tujuan destinasi terbaik untuk berburu rumah hantu. Dan rumah bergaya Bavaria di Beverly Hills ini memiliki sejarah yang sangat mengerikan. Pada tahun 1932, itu adalah rumah bagi aktris ikonik Jean Harlow dan suaminya yang kejam, Paul Bern, yang menembak dirinya sendiri di kepala sambil berdiri di depan cermin. Seorang kepala pelayan mereka menemukannya dan menelpon MGM alih-alih polisi. Jadi ada banyak desas-desus bahwa itu sebenarnya bukan bunuh diri. Banyak yang mencurigai mantan pacar Bern. Kecurigaan yang diperparah dengan dia melompat dari perahu ke kematiannya beberapa hari kemudian. Jean Harlow
pindah setelah kematian suaminya. Tetapi sayang, Jane menyusul hanya beberapa tahun kemudian pada usia 26. Tapi tunggu, ini akan semakin menyeramkan. Pada tahun 1963, penata rambut selebriti Jay Sebring membeli rumah dan tinggal di sana bersama pacarnya, Sharon Tate. Keduanya dibunuh oleh kultus Charles Manson. Tate seumuran dengan Harlow ketika dia meninggal. Tapi kembali ke saat pasangan itu tinggal di Harlow House. Tate memberitahu beberapa teman tentang kejadian menyeramkan di rumah dan bahkan menyebutkannya dalam wawancara. Misalnya, suatu kali ketika dia sedang tidur di kamar tidur utama sendirian, dia melihat pria kecil yang menyeramkan. Teman-temannya mengatakan dia percaya itu adalah hantu dari Paul Bern. Dia sangat ketakutan ketika dia melihat hantu yang disebutkan itu, sehingga dia berlari keluar kamar dan kemudian melihat bayangan mayat tergantung dengan tenggorokannya yang digorok di lorong rumah. Ada juga cerita tentang 2 orang lain yang meninggal di kolam renang rumah itu selama bertahun-tahun. Wow, mengerikan ya guys. Kita lanjut ke rumah berikutnya. Apartemen atau kos-kosan berhantu mungkin gak sepopuler rumah berhantu ya guys. Yang menurutku aneh, mengingat bahwa tempat ini memiliki lebih banyak riwayat penghuninya. Dan oleh karena itu memungkinkan jika seseorang atau sesuatu yang jahat telah tinggal di sana sebelum kamu menempatinya. Seperti kasus 455A 2nd Street di Brooklyn. Seorang wanita yang tumbuh di sana menulis tentang pengalaman langsungnya, termasuk kebakaran yang tidak dapat dijelaskan, energi yang sangat buruk, tragedi keluarga, penderitaan pribadi, dan puncaknya yang paling creepy adalah ditemukannya tubuh seorang anak di dinding setelah beberapa kali dia menampakkan diri di depan cermin. Ish, gila gak tuh? Kalian dapat membaca cerita lengkapnya langsung. Link aku taruh di deskripsi. Di sana bahkan ada komentar dari orang yang juga tinggal di apartemen itu dan menguatkan cerita ini. Oke guys, itu tadi 4 kisah mencekam tentang rumah berhantu. Semoga kalian terhibur. Tinggalkan like jika kalian suka dengan cerita ini, dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa lebih berkembang. Saya Sron, sampai ketemu di video berikutnya. Salam merinding.